Pemirsa, pemerintah cabut larangan ekspor CPO berdasarkan harga dan pasokan minyak goreng yang diklaim sudah mulai stabil. Namun Ikatan Pedagang Pasar Indonesia justru mengungkap fakta sebaliknya. Bahkan hal ini dinilai menjadi bukti ketidaksiapan pemerintah mengawal teknik regulasi distribusi minyak goreng. Belum genap 1 bulan kebijakan pelarangan ekspor CPO dikeluarkan, pemerintah memutuskan mencabutnya pada Senin 23 Mei 2022. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng serta nasib para tenaga kerja dan petani di industri sawit. Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Menindaklanjuti pernyataan Presiden, Kementerian Perdagangan mencabut Permendak Nomor 22 Tahun 2022. Pemerintah mengklaim harga minyak goreng curah semakin mendekati keterjangkauan karena pasokan minyak goreng yang semakin melimpah. Setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan, pasokan minyak goreng curah meningkat 108,74% dari kebutuhan nasional atau sebesar 211.638,65 ton. Harga minyak goreng curah berangsur turun menuju harga keterjangkauan seiring dengan pasokan minyak goreng yang semakin berlimpah. Penambahan pasokan ini merupakan upaya kita bersama menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk membuka kembali ekspor CPO dan turunannya, kami akan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022. Namun hal berbeda disampaikan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI. Mereka menyayangkan pencabutan larangan ekspor CPO karena masih sulitnya pasokan minyak goreng di pasaran. Selain itu, harga minyak goreng curah juga masih di atas HET. Kami sangat kecewa terhadap Kementerian Teknis yang tidak bisa mencapai apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena harga yang sampai hari ini masih di atas 14.000, bahkan di atas 17.000, justru ada yang 19.000. Kami kira ekspor tentu penting agar devisa negara juga bertambah, namun tetap menjadi prioritas utama adalah ketersediaan dalam negeri. Sebelumnya, pelarangan ekspor berlaku 28 April 2022 untuk semua jenis produk, mulai dari CPO, RPO, hingga used cooking oil. Pelarangan ekspor diharapkan dapat menstabilkan pasokan dan harga minyak goreng. Namun di sisi lain, larangan ekspor berdampak pada turunnya harga tandan buah segar sawit yang merugikan para petani sawit. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, keran ekspor CPO bahan baku minyak goreng sudah dibuka, lantas bagaimana stok dan harga minyak goreng di dalam negeri? Dan berikut ini pemirsa keterangan dari Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi di iNews siang hari ini. Keran ekspor minyak sawit mentah atau CPO ini sudah dibuka dengan pertimbangan harga minyak goreng di pasaran sudah turun. Dari pantauan Bapak sendiri, kira-kira berapa harga rata-rata minyak goreng curah ataupun kemasan di pasaran, Pak? Jadi kalau kita melihat harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan memang sudah terdeteksi menurun, bahkan di beberapa tempat, di 4.000 tempat dari 17.000 pasar di seluruh Indonesia sudah mendekati daripada harga eceran tertinggi atau HET. Sedangkan untuk kemasan, ya ini adalah memang diserahkan kepada mekanisme pasar, telah terjadi penurunan asal dari 1.000 sampai 2.500 per liternya. Ini yang sedang kita pantau terus, tetapi yang pasti per hari ini juga kita sedang menginisiasi suatu program baru yang kita sebut dengan pelaku usaha jasa logistik dan eceran yang berbasiskan teknologi. Jadi program ini adalah program pemerintah untuk minyak goreng rakyat namanya, yang kita akan siapkan nantinya pada 10.000 titik setidaknya, bahkan akan mencapai 18.000 sampai 30.000 pengecer di seluruh Indonesia. Jadi program ini diperuntukkan untuk 40
juta keluarga atau setara dengan 150 juta orang yang membutuhkan untuk membeli minyak goreng curah di harga 14.000. Jadi kalau kita lihat di penduduk yang penduduk yang padat, masyarakat bisa membeli minyak goreng ini tidak lebih jauh daripada 2 sampai 5 km. Ini sedang kita siapkan dan pada kesempatan pertama mungkin dalam bilangan 2 minggu akan tercapai 10.000 titik tersebut. Berarti bisa dikatakan ini programnya menjemput bola. Lantas untuk pengawasannya seperti apa, Pak? Jadi pengawasan ini semuanya akan berbasiskan teknologi aplikasi digital. Jadi nanti ada 2 ini yang akan kita atur. Yang satu adalah tadi pengusahanya yang kita sebut dengan Pujle ini ya, pengusaha pelaku usaha jasa logistik dan HR berbasiskan teknologi untuk distribusinya, di mana nanti orang yang membeli harus berbasiskan dengan KTP. Jadi hanya boleh beli 1 hari 2 liter dan kemudian nanti juga supply akan diatur dengan teknologi aplikasi. Jadi ini end-to-end semuanya teknologi aplikasi dan rekonsiliasinya juga dengan digital. Jadi mudah-mudahan dengan begitu transparansinya terjaga dan semua nanti pemangku kepentingan akan duduk bersama memastikan bahwa akuntabilitas daripada program ini bisa dipertanggungjawabkan. Oke Pak Lutfi, kami masih menunggu dengan program minyak goreng rakyat yang akan segera diluncurkan. Namun Pak Lutfi, ini terkait minyak goreng curah, saat ini Presiden kemarin juga menyatakan dalam 2 pekan harga minyak curah ini Rp14.000 per liternya. Sedangkan di sejumlah daerah Pak Lutfi ini harga minyak goreng curah masih di atas Rp14.000. Lalu sambil menunggu program tersebut Pak Lutfi, apa langkah dari Kemendak untuk terus menekan harga minyak goreng curah ini Pak Lutfi? Ya, tentunya dengan domestic market obligation yang membolehkan ekspor pada hari ini adalah memastikan suplai minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat Indonesia itu terjamin. Ya, dan ini malah kalau kita lihat tadi pengumumannya adalah 10 juta paling tidak dari market domestic obligation ini untuk memastikan bahwa minyak goreng untuk masyarakat Indonesia terjamin dan kemudian kita akan distribusikan. Jadi terutama yang program minyak goreng rakyat ini memang kita akan siapkan dan sudah siap lebih dari 2.500 titik pada hari ini dan ini juga pengeceran jauh lebih banyak dari itu dan ini akan bertambah terus dalam 1 minggunya, minggu depan mudah-mudahan mencapai 5.000 titik, lebih dari hampir 10.000 pengecer dan sampai dengan 10.000 di 2 minggu seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Pak Lutfi, sementara itu dengan dibukanya keran ekspor CPO pada hari ini bagaimana Kemendak menjamin pasokan untuk produksi minyak goreng di dalam negeri? Karena dikhawatirkan ada pihak-pihak ataupun oknum-oknum tertentu yang nantinya mungkin bisa menimbun minyak. Nah ini seperti apa dari Kemendak pengawasannya? Jadi kita sudah dengan pengalaman kita yang kemarin, sekarang ini sudah tercatat dari hulu, dari penjualan CPO sampai dengan pabrik minyak goreng ini sudah terangkum dalam aplikasi Simirah yang dipunyai oleh Kementerian Perindustrian, sudah diatur secara digital. Nah, yang sekarang kita kerjakan ini adalah dari pabrik minyak goreng sampai ke masyarakat yang membeli dengan KTP ini juga akan tersambung dengan digital. Nah, semua ini akan dikawal dengan transparansi yang tinggi karena prosesnya digitalisasi bisa dilihat oleh semua pihak dan mudah-mudahan dengan transparan ini kita bisa melihat end to end dari hulu ke hilir prosesnya itu akan terjamin dengan proses aplikasi digital tersebut dan memastikan harga di masyarakat setidaknya di 10.000 titik atau setara dengan 18.000 sampai 30.000 pengecer. Masyarakat di tempat-tempat yang padat penduduknya tidak akan lebih jauh dari 5 km mendapatkannya di Rp14.000. Ya, Pak Lutfi, pemerintah sedang mempercayakan program minyak goreng rakyat lah. Untuk saat ini apakah bisa dikatakan Pak Lutfi, stok minyak goreng di pasaran ini sudah aman? Kalau stok secara kuantitasnya sebenarnya sudah banyak sekali, apalagi ketika ditutup oleh pemerintah ekspornya itu, kita sudah melihat bahwa setidaknya ada 120 juta liter di pasar sekarang ini berbentuk curah yang masih berjalan. Jadi artinya ini sudah lebih cukup sekali untuk kebutuhan paling tidak dalam 10 sampai 15 hari ke depan dan ini akan ditambah terus dengan program yang baru ini. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi. Mungkin bisa
Memberikan pesan kepada masyarakat terkait minyak goreng adalah sesuatu yang utama sekarang di masyarakat. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak Lutfi? Silakan Pak Lutfi. Ya, yang pertama kita ingin memastikan bahwa keterjangkauan dan ketersediaan minyak goreng curah, terutama dalam program minyak goreng rakyat ini akan bisa memadai dan bisa transparan prosesnya, akuntabilitas dengan tinggi, semua pemangku kepentingan ada di dalam sini, dan kini adalah komitmen pemerintah untuk masyarakat Indonesia, terutama masalah minyak goreng untuk keterjangkauan dan ketersediaan. Ya pemirsa, hari ini Presiden Jokowi kembali membuka keran ekspor crude palm oil atau CPO setelah sebelumnya ditutup akibat langka dan meroketnya harga minyak goreng di pasaran. Lalu apa tanggapan dari kalangan pengusaha? Langsung saja kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio saat ini bersama dengan saya, Insinyur Sahat Parulian Pasaribu MPDK, selaku pelaku usaha kelapa sawit. Selamat siang Bapak Sahat, terima kasih untuk waktunya ke MNC News. Selamat siang juga buat Anggi. Terima kasih udah diundang ke MC News. Sempat terprediksi nggak Pak bahwa keran ekspor CPO akhirnya dibuka secepat ini? Kalau nggak salah sekitar 22 hari ya, meskipun harga minyak goreng masih belum stabil di pasaran. Iya, kita memang mengharapkan dan berharap memang pembukaan keran ekspor ini secepatnya. Karena sebagai pengusaha di bidang kelapa sawit, sawit ini kan barang yang gampang busuk. Yeah. Yang mudah busuk ya, nggak seperti batu bara yang bisa ditahan, tidak busuk. Jadi kalau CPO dilarang ekspor, maka pabrik-pabrik PKS, pabrik kelapa sawit, ketika dia penuh, tangki sudah penuh di pelabuhan sudah penuh, tidak ada lagi tangki yang berkosong, mau tidak mau, pabrik kelapa sawit menolak tandan buah segar. Ketika ditolak tandan buah segar, petani menjerit. Oleh sebab itu, jeritan petani akan sampai kepada presiden, sehingga presiden mau tidak mau harus membuka keran secepatnya, karena ini buah tandan buah segar ini barang yang bisa busuk ya. Jadi kita berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah membuka keran ekspor, sehingga harga tandan buah segar di petani akan berangsur-angsur pulih kembali seperti semula. Iya, sekitar 17 juta petani sawit ya Pak? Iya, yang terlibat di industri sawit itu 17, baik petani maupun orang yang kerja di sawit dan termasuk yang kerja di transportasi. Nah, kalau harga sawit CPO ini jatuh, tandan buah segar jatuh, petani akan menjerit. Bagaimana bisa petani bisa membayar pupuk misalnya, menggaji tandan buah segar, ongkos transportasi. Dan lagi harus diingat bahwa kenaikan CPO sebetulnya, kenaikan minyak goreng ada kaitannya yang selama ini dengan kenaikan harga solar. Jadi petani pun menjerit ketika solar naik, harga transportasi buah segar dari kebun sawit ke PKS, pabrik kelapa sawit juga naik. Otomatis ya tandan buah segar harus dinaikkan, otomatis ikutannya adalah minyak goreng naik. Dan sekarang ini kan kebijakan ekspor CPO akhirnya sudah dibuka. Namun sebelumnya saat kebijakan pelarangan ekspor ini diberlakukan, pasokan minyak goreng curah justru meningkat. Di bulan April aja ini meningkat sekitar 108,74% dari kebutuhan nasional. Nah, dengan kembali diizinkan ekspor, kira-kira kalau dari pengusaha kontribusi apa Pak yang bisa diberikan supaya memastikan pasokan minyak goreng ini bisa terpenuhi untuk kebutuhan dalam negeri? Iya, jadi kembali sebenarnya prinsip dasarnya kan antara pasokan minyak goreng dengan permintaan. Ketika permintaan meningkat, pasok kecil sedikit, tentu harga akan melambung naik. Nah sebaliknya, ketika permintaan turun, pasok besar, harga akan turun. Nah selama ini sebelum Bapak Presiden memberlakukan larangan ekspor sawit, itu ada sedikit permainan. Ketika itu harga dispertas CPO jauh lebih tinggi di luar negeri daripada diolah menjadi minyak goreng di Indonesia. Nah, jadi skema yang seharusnya diberikan dari pengusaha kepada pemerintah, seandainya bisa diberikan masukan, apakah perizinannya harus dibatasi untuk memberikan ekspor atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya pengusaha sawit ini adalah pengusaha yang taat akan hukum. Dan pemerintah sebagai regulator, pemerintah yang harus membuat ketentuan peraturan di mana DMO, itu Domestic Market Obligation, 30%. Saya kira kalau dipenuhi 30% DMO, kebutuhan minyak goreng dalam negeri kita akan aman. Masalahnya sekarang siapa yang melanggar DMO ini? Nah,
tentu bukan perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, perusahaan-perusahaan yang besar inilah harus diperiksa mengapa dia melanggar DMO, siapa yang bermain di sini. Nah, kalau memang kita mau bagus ya untuk memelihara kepentingan dalam negeri, keperluan dalam negeri, maka pemerintah harus memeriksa perusahaan-perusahaan yang tidak taat terhadap DMO. Ini yang harus diambil tindakan. Jadi yang salah harus ditindak, yang benar jangan dihukum dong. Kalau CPO dilarang semua, berarti seakan-akan seluruh perusahaan itu bersalah. Jangan dong. Yang bersalah harus ditindak, tapi yang benar harus dibantu, dibela. Berarti dengan kata lain, dengan dibukanya ekspor CPO ini perlu ada lebih kejelasan atau mungkin tindak tegas dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan sawit dalam hal mengaudit, begitu? Betul. Jadi pemerintah harus memeriksa setiap perusahaan sawit, perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor, sebenarnya kuota ekspornya dia berapa. Kalau itu dilanggar harus dihukum. Jadi harus ditetapkan 30% DMO-nya harus dipenuhi, harus ditaati. Berarti 70% untuk ekspor, 30% untuk pasokan di dalam negeri. Betul. Ya. Kalau itu dipenuhi, kita nggak perlu khawatir keperluan minyak goreng dalam negeri kita akan terpenuhi. Bagaimana dengan infrastrukturnya sendiri, Pak? Kalau misalnya untuk memenuhi pasokan minyak goreng di dalam negeri, terkait dengan infrastruktur petani misalnya ketika panen dan harus mengantarkan bahan bakunya dan lain sebagainya, apakah sejauh ini sudah terbilang tersupport begitu? Nah, untuk menyediakan tandan buah segar, petani itu sebenarnya banyak menderitanya loh. Jadi pemerintah dalam hal ini, termasuk juga pemerintah daerah, tidak boleh membiarkan petani berjalan sendiri. Misalnya jalan yang rusak lah, pemerintah nggak ada perhatian, terus harga pupuk yang melambung tinggi lah. Ini juga kan akan menjadi komponen yang membuat harga tandan buah segar itu naik, sehingga di ujungnya CPO akan naik. Nah lalu minyak goreng akan naik harganya. Kalau kita mau membenahi minyak goreng ini supaya lebih murah, pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat harus turun memperhatikan infrastruktur di daerah, terutama jalan-jalan sawit harus diperbaiki, dan yang paling utama lagi, paling penting lagi, harga pupuk harus bisa lebih murah. Ini yang paling penting. Berarti dari hulu ke hilir ya? Dari hulu ke hilir harus sama-sama dibenahi. Sempat ada pernyataan dari salah satu pihak begitu yang menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah menghentikan produksi minyak goreng curah kemudian mengajak masyarakat untuk menggunakan minyak goreng kemasan. Nah, dalam hal ini kira-kira mungkin nggak, Pak? Iya, tapi gini, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan minyak goreng curah. Minyak goreng curah itu kan hanya satu kali bleaching, hanya satu kali penjernihan, tentu lebih murah sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Sebenarnya kurang sehat. Kalau mau masyarakat membeli minyak yang lebih sehat, haruslah minyak goreng yang sudah terkemas. Itu sudah dua kali penyaringan. Tapi memang harganya akan jauh lebih mahal sedikit. Ya. Nah, kita tinggal pilihan. Nah, untuk sementara ini kemampuan beli masyarakat kita masih paling dominan di minyak goreng curah. Ya. Itu nggak bisa dihindari. Saya kira secara bertahap nanti masyarakat kita berangsur-angsur ekonominya bagus, harus masuk ke minyak goreng kemasan. Itu lebih sehat. Yang penting sebenarnya stoknya ada aja dulu ya. Ya, stoknya ada. Pasti bisa stoknya ada. Kalau kita memenuhi kembali DMO, kita memenuhi DMO itu pasti stoknya. Jadi begitu stok terpenuhi, harga akan berangsur-angsur turun. Akan pulih. Dan salah satu pernyataan dari Presiden Jokowi terkait membuka ekspor CPO ini adalah bagaimana pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat supaya pasokan di dalam negeri ini bisa terpenuhi. Nah, dalam hal ini kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha atau keterlibatan pengusaha untuk mengawasi ketersediaan minyak goreng dalam negeri, Pak? Iya, untuk mencegah pengusaha nakal, memang pemerintah harus mengawasi. Jadi bila perlu pemerintah bisa membuat suatu RKAB-nya, rencana kerja dan anggaran biaya setiap masing-masing perusahaan, itu menjadi patokannya untuk memberikan kuota. Nah, kuotanya itu harus ditaati, pemerintah harus mengawasi, setiap pengusaha harus diawasi DMO-nya sudah terpenuhi apa belum. Itu memang kewajiban pemerintah. Dan pengusaha sebetulnya juga harus taat, karena dia akan merugikan perusahaannya sendiri. Kalau suatu hari dia dihukum karena tidak taatan, dia akan lebih menderita. Nah, saya kira pengusaha ya, kalau tidak dibantu oleh oknum-oknum tertentu, tidak akan mungkinlah melakukan suatu kejahatan atau penyalahgunaan DMO. Jadi ini harus sama-sama dibenahi, pengusaha juga harus mengerem, menahan nafsunya terhadap harga di besar harga, dan sebaliknya juga
orang kawan-kawan yang di pemerintahan pun harus jujur, harus setia dan taat dan loyal kepada pemerintahannya sendiri. Berarti Ya. celah-celah ini yang harus ditutup sebenarnya. Ya harus ditutup. Terkait dengan regulasinya, apakah regulasinya sendiri memang kurang begitu tegas kah atau kurang begitu keras sehingga bisa ada celah terkait dengan hal ini? Atau memang perlu duduk bareng antara pengusaha dengan pemerintah dalam menyusun regulasi bahan baku minyak goreng ini? Saya kira yang paling tahu regulasi yang bisa dilompati, yang ada celah yang bisa disusupi regulasi bukan oleh pengusaha sawit, tapi oleh aparat pemerintah sendiri. Iya. Kalau dia memberikan suatu peluang, ya si pengusaha akan mencari untung, namanya pengusaha kan. Nah itu harus dihindari. Di negara ini sudah cukup lama, sudah sangat klasik itu. Permainan-permainan peraturan, celah-celah hukum, sudah klasik. Sekarang kembali, di negara mana sih yang sempurna? Nggak ada yang sempurna peraturan. Yang sempurna itulah pikiran manusia. Kalau dia menahan dirinya, ya kita bisa berjalan sama-sama baik. Ya pemerintah juga harus mengawasi kita sebagai pengusaha. Pengusaha pun harus menahan diri, jangan terlalu rakus, greedy, jangan, ya kan? Yang membahayakan rakyat Indonesia. Nah satu hal lagi yang perlu disadari bersama nih, baik oleh pengusaha maupun oleh pemerintah, bahwa sawit itu ditanam di bumi Indonesia. Jadi adalah harus mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perusahaan. Itu yang utama. Mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan perusahaan. Nah yang terakhir, Pak Saad, ada masukan nggak untuk mencegah masuknya kepentingan-kepentingan yang tadi sempat disampaikan seperti yang pernah terjadi dengan Indrasari Wisnuwardana supaya tidak terulang lagi? Ya ini memang pertanyaan klasik ya. Kalau menurut kita pengusaha, kadang-kadang kita bertanya, apakah gaji tingkatan dirjen sekarang ini masih kurang banyak, atau masih kurang memuaskan? Kalau memang masih kurang memuaskan, ya dinaikkan aja gajinya. Tetapi ada syaratnya. Hendaknya pemerintah memberlakukan undang-undang pembuktian terbalik. Jadi setiap pejabat sebelum menjabat harus ditanyakan berapa kekayaannya, dan begitu selesai nanti dirjen atau menjadi pejabat harus dibuktikan lagi dari mana kekayaannya. Kalau ada pertambahan kekayaan yang mencolok, ya harus dipertanyakan dari mana. Bila perlu negara harus berani merampas kembali ke negara. Nah dengan demikian pejabat-pejabat kita ini pun harus bisa menahan diri. Jangan hanya gara-gara segelintir pejabat membuat suatu perusahaan heboh. Seperti kemarin ini CPO sampai dihentikan ekspor hanya gara-gara oknum-oknum tertentu. Rakyat menderita, kita juga menderita, pengusaha menderita, semua menderita. Hanya gara-gara satu oknum, semua secara nasional banyak yang menderita. Nah ini pemerintah harus bertindak tegas. Ya berlakukanlah undang-undang pembuktian terbalik itu. Supaya negara ini berangsur-angsur baik. Ya. Saya kira itu. Ya, berarti kalau bisa kami simpulkan dari pembicaraan hari ini adalah pemerintah perlu lebih tegas dalam menerapkan regulasi CPO di negara ini. Dan setiap keran-keran yang kiranya bisa menimbulkan celah ini boleh ditutup. Supaya nantinya pasokan minyak goreng di dalam negeri bisa terpenuhi. Begitu Pak Betul. Saad. Baik. Tapi satu hal lagi dari segi pengusaha, kami juga meminta kepada pemerintah, tolong dibantulah perbaikan infrastruktur di daerah dan juga dibantu juga supaya harga pupuk murah. Ya. Agar kedua belah pihak di sini saling menguntungkan. Jadi pengusaha juga diuntungkan, pemerintah diuntungkan, rakyat diuntungkan. Baik, terima kasih sekali Pak Saad untuk waktunya. Semoga ini semua bisa berjalan kondusif, baik itu yang disuarakan oleh para pengusaha dan juga yang dicita-citakan oleh pemerintah, dan rakyat boleh menikmati hasilnya dengan baik. Terima kasih Pak Saad untuk waktunya. Baik, pemirsa, masih tingginya harga minyak goreng membuat warga antusias sambut BLT minyak goreng senilai Rp300.000. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di MNC.